Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, menarik juga ternyata ya. Ternyata PDIP akan mendeklarasikan calon-calon, yaitu dideklarasikan katanya ada Puan atau Ganjar ya. Tetapi menarik ya kalau kita melihat kalau Ganjar jauh, kalau Puan itu lebih dekat begitu kan ya. Nih, agar tidak ketinggalan kereta, PDIP segera deklarasi Puan atau Ganjar. Benarkah seperti itu ya? Kalau Ganjar itu saya rasa jauh begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini saya bacakan komentar-komentar terlebih dahulu ya, agar tidak ketinggalan kereta, PDIP segera deklarasiin Puan atau Ganjar. Saya rasa kalau Ganjar jauh begitu kan ya. Seandainya Pak Ganjar diusung koalisi KIB sebagai capres sedangkan PDIP tidak ikut di dalam koalisi tersebut, maka Pak Ganjar bisa dikatakan pengkhianat atau mau cuci tangan ya. Dan APBL Pak Ganjar diusung PDIP, maka buzzer RP ditaruh di mana ya? Karena mereka itu pasti delima pernah menyerang PDIP. Sepertinya Mega harus tidak memilih GP supaya trah tidak putus dan partai aman dari kudeta. Betul begitu kan ya? Ini yang harus menjadi kekuatan besar kepada partai PDIP begitu. Trah Soekarno itu harus ada di situ begitu ya. Kesempatan PDIP buat nyalonin sang cucu proklamator tinggal sekali ini aja. Jangan mau dikadalin. Ini banyak sekali begitu. Puan lah yang ngapain ngasih kursi ke kader yang hebatnya pencitraan dan didukung buzzer doang. Kan Puan yang anak Megawati ya, ketum partai dan udah melegeti dan malang melinting ya si pantas panggung politik. Paling ya dicari aja siapa wakilnya dan bisa misal Profesor Mahfud MD. Bisa jadi bisa salah pilih ya, Trah Soekarno akan selamanya hilang, betul begitu ya. Jadi menurut saya pribadi analisnya dengan komentar-komentar itu setuju sekali bahwa Trah Soekarno itu harus maju di situ ya. Bukan kalah atau menang, tapi Trah Soekarno itu yang menjadi jawaban besar kepada kita bahwa itu punya dampak positif dan bisa bersaing kan di situ begitu logikanya begitu. PDIP Perjuangan menurut hemat saya punya kalkulasi tersendiri ya berdasarkan pengalaman Pilpres 2014 dan 2019. Semoga banyak halangan nafsu yang menguasainya sehingga terjadi hura-hara dalam partai ya. Pecah belah tidak kondusif, hati-hati dan otak mereka. Dan dunia sinetron pun tertawa, haha. Ini banyak sekali, ada pro dan ada kontra begitu. Tapi ini menarik begitu. Ketika dia mengusung Puan, otomatis Trah Soekarno di situ banyak yang simpatisan tersebut begitu. Tetapi kalau dia mengusung Ganjar, kalau hanya ingin menang popularitas di survei, ya tergantung siapa sponsornya mereka. Kan begitu logika kita begitu kan ya. Ini mau deklarasi kayak gimana nggak ngurus ini. Ini media seneng banget ngutip pernyataan pengamat yang nggak jelas. Wah, sudah ada pro dan kontra begitu kan ya. Tentu pasangan Puan Ganjar ini banyak sekali tenggelamkan, skip Puan. Tetapi dari komentar-komentar ini banyak yang mendukung Mbak Puan begitu kan ya. Saya rasa Mbak Puan itu adalah sosok politisi yang memang dalam kancah politiknya itu sangat luar biasa dibandingkan Pak Ganjar begitu kan ya. Ya, bahkan ya menurut saya pribadi apa prestasi Pak Ganjar kan begitu logikanya begitu kan ya dilihat di situ begitu. Tetapi kalau Mbak Puan diduetkan dengan Prabowo, wah ini langkah yang baik begitu kan. Tetapi perlu diingat begitu ya, semuanya ada rekam jejak masing-masing, tidak bisa dibohongi. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya agar tak ketinggalan kereta PDIP segera deklarasi Puan atau Ganjar. Ini ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP didesak untuk mendeklarasikan Puan Maharani atau Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam pemilihan pemilu di 2024 tahun depan. Hal ini agar PDIP tidak tertinggal langkah dengan partai lain yang sudah lebih dulu mengusung bakal calon presiden. Ya, koalisi perubahan itu saya rasa sangat baik begitu kan, dalam artian bahwa dia menunjukkan bahwa eksistensi dalam satu calon ya yang kemudian dia benar-benar serius begitu kan. Akhirnya yang terjadi itu adalah mendukung Anies Baswedan begitu ya, mengusung Anies Baswedan. Itu langkah yang baik begitu kan. Dan bahkan walaupun partai PDIP, KIB dan KIR sekarang belum siapa yang akan mau maju di situ ya, tetapi perlu diingat bahwa masih belum ada yang menentukan di situ. Padahal politik itu sebentar lagi begitu kan ya. Demikian pendapat Direktur Eksekutif Aljabar Strategik ya, Arifki Kaniago menyikapi fakta politik Indonesia menjelang pemilu di 2024.
Jika itu tidak segera dilakukan oleh PDIP, maka kemungkinan PDIP akan ketinggalan kereta dan tidak punya lagi kesempatan banyak untuk mengenal pemilih dan juga bersosialisasi kepada masyarakat seluruh Indonesia, kata Arifki. Bahkan sejauh ini Arifki menyebutkan bahwa nama-nama politisi PDIP yang kerap muncul bisa diusung menjadi capres, yakni apalagi Puan Maharani memiliki kelebihan dengan mengemban status cucu Soekarno serta anak Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami melihat artian dari koalisi PDIP yang mendukung Puan ini, perlu juga kami melihat tentu posisi dia itu anak Bu Mega. Tapi yang paling penting saat ini adalah bagaimana PDIP segera mendeklarasikan capres-cawapresnya, ucap si Arifki. Tapi dalam hal ini kalau menurut saya pribadi dibandingkan dengan Pak Ganjar itu jauh begitu kan. Ya dalam artian lebih baik ya mengusung Puan begitu. Dalam artian apa? Dia Terah Soekarno ya, banyak peminatnya apalagi dari DPR, dari kalangan bawah begitu kan ya. Dan bahkan Terah Soekarno itu masih menyelimuti kepada bangsa kita bahwa itu adalah dianggap sebagai orang yang baik begitu kan di situ. Tapi kalau Pak Ganjar hanya dia sana sini begitu kan ya, pencitraannya luar biasa begitu kan, membangun Jawa Tengah aja gagal begitu kan ya, 2 periode pula begitu. Dalam artian bahwa kalau ini memang dideklarasikan ya tentu ini suatu kehormatan kepada Ibu Mega terhadap Puan begitu kan ya. Tapi kalau Pak Ganjar saya rasa jauh, ya biarkan mereka berada di mana begitu kan. Ya, dalam artian ya apalagi Pak Ganjar menjadi tim sukses di situ begitu. Saya rasa itu menjadi kekuatan besar begitu kan ya. Karena memang Pak Ganjar ngebet sekali untuk menjadi calon presiden ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu adalah manuver kemana-mana begitu kan ya. Lagi di PAN, loncat ke partai P3 dan sebagainya, seolah-olah cari dukungan. Apalagi para relawan-relawannya jangan banyak yang bubar begitu kan dari relawan Pak Ganjar itu sendiri begitu kan ya. Sudah beralih kepada Pak Prabowo, sudah beralih ke yang lain dan sebagainya begitu kan ya. Karena pada hakikatnya setelah ditanya apa sih sebenarnya motivasi Pak Ganjar untuk menjadi calon presiden, bilangnya waktu itu ya siap ya. Akhirnya kena teguran dari Ibu Megawati begitu kan, kena sanksi dari si Hasto begitu kan ya. Tahu sendiri si Hasto gimana begitu kan ya. Mungkin tidak sejalan dengan partai PDIP begitu. Pada akhirnya ya hati-hati di situ begitu kan ya, partai PDIP akan dikuasai oleh si Ganjar ini begitu. Kalau memang ini akan terjadi begitu. Tapi wallahu a'lam ya. Karena partai PDIP sendiri punya kapasitas yang luar biasa, cerdasnya luar biasa Ibu Megawati begitu kan, tidak mungkin ya Pak Ganjar bisa menguasai partai itu PDIP begitu ya. Jadi gubernur aja ya Jawa Tengah sudah diperingatkan bahwa banjir akan terjadi oleh Ibu Megawati begitu, sudah diwanti-wanti ya tidak dikerjakan waktu itu begitu kan ya, dibiarkan. Akhirnya apa? Kena tamparan keras hari ini begitu. Itulah yang pada akhirnya kita tahu rekam jejak Pak Ganjar begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.